Salam sejahtera untuk semuanya anak didik kami. Mudah-mudahan masih tetap semangat belajar walaupun belajar masih dalam menggunakan tayangan video. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai revolusi. Revolusi yang sudah kita pelajari di berbagai negara. Yang pertama itu adalah revolusi Amerika, revolusi Prancis, dan revolusi Cina yang sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke revolusi Rusia. Revolusi Rusia merupakan sebuah gerakan politik yang terjadi di Rusia dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Tsar. Tsar itu bisa dikatakan juga sebagai kaisar, pemimpin pada waktu itu ya, yang diktator, yang sewenang-wenang pada waktu itu. Revolusi Rusia ini terbagi dalam dua fase, yaitu tahun 1905 dan tahun 1917. Baik, sekarang kita akan bahas lebih mendalam, karena tadi revolusi di Rusia itu terjadi dengan dua fase atau dua kali, yaitu dari yang pertama tahun 1905 dan yang kedua tahun 1917. Baik, yang pertama, revolusi Rusia pada tahun 1905 itu adalah sebuah arus ketegangan politik dan sosial yang merebak di seluruh wilayah Kekaisaran Rusia. Beberapa di antaranya ditujukan kepada pemerintah. Peristiwa tersebut meliputi serangan-serangan buruh, ketegangan petani, dan dahagi-dahagi militer. Dahagi maksudnya di sini adalah perlawanan nyata oleh militer. Peristiwa tersebut berujung pada reformasi konstitusional yang meliputi pendirian Duma Negara. Duma Negara maksudnya di sini adalah badan legislatif, sistem multipartai dan konstitusi Rusia tahun 1906. Sementara di fase yang kedua, revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar atau kekaisaran di Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya, yaitu pada tahun 1991. Rusia merupakan negara kerajaan yang diperintah oleh seorang Tsar atau kaisar. Sebagian besar Tsar yang memerintah di kerajaan Rusia bersifat otoriter dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, termasuk Tsar Nicholas II, yaitu yang memerintah sejak tahun 1894 sampai 1917. Kehidupan rakyat yang berada dalam kemiskinan mendorong adanya gerakan untuk melawan pemerintahan Tsar Nicholas II. Jadi pada pemerintahan kekaisaran itu ya, kaisar itu bertindak otoriter ataupun sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sehingga banyak rakyat yang tidak suka dengan kepemimpinan seorang kaisar yang pada akhirnya nanti memuncak pada pemerintahan kekaisaran atau Tsar Nicholas II. Berikut ini adalah latar belakang revolusi Rusia, tapi ini adalah latar belakang revolusi yang terjadi di fase yang kedua. Faktor yang melatar belakangi terjadi revolusi Rusia itu meliputi yang pertama, pemerintahan Tsar Nicholas II yang diktator dan susunan pemerintahan yang buruk. Oke, berarti ini adalah akibat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Nicholas II ini yang sangat diktator ataupun sewenang-wenang terhadap masyarakatnya, dan juga susunan pemerintahan yang buruk pada masa itu. Dan yang kedua, adanya perbedaan sosial yang mencolok antara golongan masyarakat di Rusia. Ada perbedaan sosial yang sangat mencolok. Dan yang ketiga,
kekalahan Rusia dalam berbagai pertempuran yang semakin mengecewakan hati dan melenyapkan kepercayaan rakyat kepada Tsar. Kekalahan Rusia, ya, ini mengakibatkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Tsar atau kekaisaran Nicholas ini semakin memudar. Masyarakat kurang percaya lagi terhadap kepemimpinan daripada Nicholas II. Dan yang terakhir adalah terjadinya bencana kelaparan yang melanda karena sebagian rakyat dimobilisasi, ya, diikutkan untuk berperang. Baik, demikian pembelajaran kita di video ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didengarkan tadi, sudah dibaca juga, bisa dipahami dan dimengerti mengenai materi kita tentang revolusi Rusia. Revolusi Rusia tadi ada dua fase atau dua kali, ya, dan latar belakangnya tadi juga sudah dipelajari. Untuk tugas dikerjakan di buku tugas ada satu, yaitu jelaskan latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Silakan dikerjakan dengan baik, tapi Bapak harapkan dikerjakan sesuai dengan materi yang kita pelajari ini, atau bisa tambahannya dari buku paket. Jangan langsung diambil semuanya dari jawaban dari internet, karena tugas-tugas yang dikumpul belakangan ini, ya, kalau Bapak perhatikan jawabannya itu adalah langsung diambil dari internet, bukan dari materi yang kita pelajari ataupun dari buku paket. Mudah-mudahan semakin rajin membaca buku paket dan juga mengulang video ini untuk diputar supaya lebih mengerti, bukan langsung mengambil jawaban dari internet. Sekian dan terima kasih.